terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Benar Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau jadikan kami keluarga-Mu Tuhan. Kami dihisapkan menjadi tubuh Kristus di dunia ini. Kami mengucap syukur, memuliakan nama-Mu. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini. Tuhan memberkati kami. Kami Tuhan beri kesempatan untuk bersekutu, memuliakan Tuhan. Dan sekarang kami mau memperhatikan firman-Mu, urapi kami semua, baik anak-Mu ini yang merenungkan firman Tuhan dan membagikannya. Kami ingin merasakannya bersama-sama dalam persekutuan ini. Kami mohon Roh Kudus semakin dominan menguasai kami, sehingga firman-Mu sungguh menjadikan hidup kami diberkati. Dan ketika kami nanti melayani Tuhan, maka doa kami penuh kuasa, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sudah ada di persekutuan hari ini. Kita melanjutkan memperhatikan kitab Amsal ya saudara-saudara sekalian. Nah, kita ingat kemarin itu Amsal pasal 1 sampai pasal 4 itu isinya banyak membicarakan tentang hikmat. Tetapi mulai pasal 5 itu ternyata banyak menyangkut lembaga perkawinan saudara. Maka saya beri judul perenungan kita hari ini adalah untuk season ini, keluarbiasaan perkawinan. Keluarbiasaan perkawinan. Saudara kalau membaca Amsal pasal 5 mulai ayat 1 sampai ayat 14 yang kemarin itu diingatkan kepada kita umat-umat pilihan Tuhan supaya jangan sampai jatuh dalam dosa perzinahan. Dalam hal ini di ayat 1 sampai 14 itu yaitu
arahnya kepada persundalan, saudara ya. Saya tidak usah membicarakan dengan rinci di sini, tapi saya berharap saudara memahami apa yang dimaksud dengan persundalan, yaitu perzinahan tapi dengan membayar, saudara ya. Nah itu ternyata juga di zaman sekarang pun terjadi, bahkan di antara orang-orang beriman, kan seperti itu. Kemarin sudah kita renungkan lah. Nah sekarang ini mulai ayat 15 itu masih ada kelanjutannya. Jadi ini satu perikop. Tapi kelanjutannya ini, saudara, sekali lagi kalau kita memperhatikan kitab Amsal itu kitab mengenai puisi. Jadi mengenai sesuatu yang harus dipecahkan. Puisi itu seringkali kalau penulisan atau sebuah teks ditulis dengan cara-cara puisi, itu kita harus mikir untuk mengetahuinya itu. Jadi tidak ditulis, ada yang dengan vulgar, tapi ada juga yang isinya itu seloka atau ya istilahnya di sini dipakai amsal. Perumpamaan, amsal itu semisal, begitu saudara ya. Nah coba kita baca. Kalau kita membaca mulai ayat 15 dulu, ya ingat yang ayat 1 sampai 14 berbicara masalah perzinahan, masalah perkawinan. Tapi ayat 15 ini nanti akan menjurus lebih banyak ke perkawinan. Ini kalau menurut saya, saudara, ini ayat-ayat ini indah bagi saya. Ayat-ayat ini indah bagi saya. Coba saudara renungkan ya. Ayat 15 saya baca. Minumlah air dari kulahmu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Kalau saudara membaca mulai ayat 15 sampai ayat 17 berbicara masalah apa? Masalah sendang, masalah air, masalah air dari sendang yang meluap keluar ke jalan-jalan. Lalu di sini dikatakan itu harusnya jangan sampai meluap ke jalan-jalan. Itu milikmu sendiri, itu milik kepunyaanmu, seorang diri, pribadi gitu itu. Nah, saudara-saudara, kalau saya boleh mempertanyakan, memangnya Tuhan di sini ini yang dibicarakan sendang, tentang air dan luapan yang sampai kemana-mana, yang sampai mungkin diminum orang lain. Tapi di sini Tuhan menekankan, tidak boleh, itu milik pribadi, milik kepunyaanmu sendiri. Sebetulnya Tuhan ingin berbicara soal apa melalui ilham Roh Kudus yang diberikan kepada Raja Salomo, lalu didokumentasikan di kitab Amsal ini. Nah saudara jangan lupa, mulai dari awal, mulai dari ayat 1 itu sebetulnya Tuhan melalui kitab Amsal ini berfirman kepada kita, memberikan petunjuk mengenai kehidupan asmara. Ya, makanya coba kita baca ayat yang ke-18 ya. Ini nanti kan namanya puisi itu, ini rupanya yang saya baca tadi 3 ayat ini mungkin satu bait. Nah, lalu bait di bawahnya itu sekarang mengkaitkannya seperti itu, saudara ya. Nah, mari kita lihat di sini, saudara, saya minta maaf saya membaca apa adanya loh ya. Ini kitab suci loh ya yang kita baca ini. Ayat 18. Diberkatilah kiranya sendangmu. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Loh, kan berarti bukan bicara masalah air, bukan masalah sendang, bukan masalah kepunyaan pribadi yang air itu kemudian diminum orang. Itu sebuah perumpamaan. Tapi di sini sudah menyangkut bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Nah, ayat 19. Saya baca sampai ayat 20 dulu ya. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang, dan mendekap dada perempuan asing? Nah, mari kita renungkan ini. Nah, ternyata di sini ini saudara, kalau saya merasakan keindahannya begini.
Tuhan itu memberikan pengajaran kepada kita melalui firman Tuhan itu, melalui apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu sedemikian komplitnya. Juga termasuk dalam hal membicarakan keindahan asmara. Saudara-saudara, diakui atau tidak, saudara-saudara yang masih muda maupun yang sudah cukup usia, bahwa asmara itu anugerah Tuhan. Dan asmara itu indah. Asmara itu penting. Kenapa? Karena di perenungan sebelumnya saya katakan kemarin bahwa dengan anugerah Tuhan apa yang disebut asmara itu, makanya Tuhan itu membuat manusia menjadi banyak. Kita memiliki keturunan, kita memiliki generasi berikutnya, kita memiliki penyambung dinasti keluarga kita. Melalui apa? Melalui asmara. Jadi asmara itu seharusnya dibicarakan bukan dengan sudut pandang pornografi, tapi asmara itu dibicarakan dengan sudut pandang kekudusan Tuhan. Loh iya, sehingga kalau kita bicara yang seperti ini mestinya ini berbicara mengenai suami istri yang sudah sah menjadi pasangan hidup dan oleh Tuhan justru bukan hanya berhak tapi diberi kewajiban karena diperintah menurunkan generasi berikutnya melalui asmara. Nah, di sini diatur dengan rinci. Di situ dikatakan tadi kalau dikatakan biarlah sendang itu menjadi milikmu sendiri, jangan airnya meluap keluar sampai diminum orang, sampai di jalan-jalan. Itu jadi milik kepunyaanmu sendiri. Itu bicara masalah apa? Nah, sekarang mulai sadar kita, saudara yang sudah cukup dewasa memahami akan hal ini, saudara. Itu milik dari pasangan yang bersangkutan, milikmu sendiri. Kalau itu sampai meluap ke jalan-jalan, jadi kalau bicara masalah air yang membual, ya berarti yang membual itu apa? Ya, gairah yang itu apa itu? Seperti itu. Itu harusnya menjadi milik dari dua orang yang sudah diikat di dalam pemberkatan nikah, namanya suami istri, pasangan resmi seperti itu. Nah, kalau sudah berbicara masalah ini, maka kita merasakan keindahannya. Saudara yang menikah bisa lebih menghayati akan hal itu, keindahan bersuami istri. Nah, saudara, dikatakan di sana, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Lebih dijelaskan lagi kan, supaya bersukacita dengan siapa? Dengan istri masa muda. Jadi tidak ada istri pada waktu masa muda terus nanti ada istri masa tua begitu, karena tidak ada ayatnya. Tinggalkan istri masa muda, sekarang bersukacitalah dengan istri masa tuamu, nggak ada. Semuanya di sini dikatakan hanya satu ayat ini saja. Ada ayat yang lain yang menyebutkan dengan kalimat yang mirip sama ini. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Saya mengartikannya begini. Artinya orang sampai tua istrinya satu. Siapa itu? Ya istri pada waktu muda itu. Nah, gitu loh. Nah, ini bahkan sekarang saya menghayati. Setelah saya cukup usia, oh iya ya, melihat kiri kanan kenapa ada orang yang ganti istri, kenapa ada orang yang tambah istri. Oh, jadi kalau istri masa tua itu ya sudah, kalau kita ini sudah tua ini berdua ya bertumbuh menjadi orang-orang tua. Menjadi orang tua itu ya dari sisi apapun pertumbuhan jasmani maupun kejiwaan dan lain-lain sudah tidak seperti pada masa muda. Tapi kalau mau bersenang-senang ya harus dengan pasangan di waktu masa muda dulu yang sekarang sudah sama-sama tua, kan begitu saudara ya. Nah, lalu ini minta maaf dengan vulgar dinyatakan di sini. Rusa yang manis, kijang yang jelita. Oh, ini Amsal saudara. Jadi rupanya penulis Amsal ini suka kepada pemandangan kepada binatang-binatang itu. Rusa yang manis dan kijang yang jelita itu rupanya menyenangkan kalau dipandang. Dan di sana dilanjutkan, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Jadi saudara, saya tidak usah menjelaskan dengan rinci banget, tetapi kalau boleh saya mulai mengerucutkan seperti itu ya. Sebetulnya
hal ini berbicara soal apa? Berbicara soal keindahan asmara itu seharusnya menjadi milik suami istri sampai masa tuanya. Seperti itu. Bahkan di sini dengan istilah-istilah yang agak vulgar dikatakan semacam itu, ya sudah, orang tua pun menikmati sampai masa tuanya. Saya bersyukur sebagai konselor, saya pernah bertemu ada orang yang cerita dengan vulgar di depan saya, ya, hamba Tuhan, saudara. Tapi sekarang dua-duanya sudah dipanggil Tuhan. Usia mereka 80 tahun, tapi mereka bercerita karena waktu itu begini. Saya itu layat sebetulnya ke tempat bapak itu ya. Saya nggak usah sebutkan namanya deh. Tapi kalau ada yang tanya boleh pribadi kepada saya karena bukan rahasia. Ini seorang pendeta, usianya 80 tahun lebih. Lalu karena begitu akrabnya dengan saya, makanya beliau berkata, "Waduh, nak banget saya kehilangan ibumu." Itu. Iya, ya saya juga merasa kehilangan Bapak, saya katakan begitu. Lah kamu tahu, beberapa hari sebelumnya itu minta bersetubuh dengan saya. Wah, kok vulgar banget ceritanya begitu. Tapi dari situ saya ada nilai yang saya serap. Itu kelihatannya cerita yang agak-agak konyol dan menggelikan lah, cerita soal ini. Orang usia 80 tahun lebih loh, saudara. Tetapi ternyata mereka masih menikmati asmara. Nah itu kan, nah ini loh. Jadi hamba Tuhan ini secara tidak langsung memberikan keteladanan kepada saudara dan saya, bahwa orang sampai masa tuanya masih tetap bisa bersenang-senang menikmati asmara, tapi tidak dengan orang lain. Sendang itu tetap milik pribadi, ya. Airnya tidak boleh meluap keluar dan sampai diminum orang, tidak boleh. Itu milik pribadi, dan biarlah bersenang-senang dengan pasangan masa mudamu. Ayat 20, hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing. Nah, saudara-saudara, ini diingatkan lagi. Jadi firman Tuhan dengan jelas mengarahkan kita itu untuk menikmati hidup di dalam Tuhan. Intinya begitu, nikmatilah hidup. Anugerah-anugerah yang diberikan kepada Tuhan ini berupa kesehatan, kekuatan, gairah, ya giras. Saya sering pakai istilah giras itu ya. Walaupun sudah tua tapi tetap giras gitu. Bergairah dalam segala sesuatu, ya, dalam menyembah Tuhan, dalam melaksanakan pelayanan kepada Tuhan, dan dalam segala sesuatu lah. Sepanjang kita masih diberi anugerah ini, ya bergairah memuliakan Tuhan dengan kehidupan yang normal, kudus, benar, dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Makanya saya cocokkan pujiannya yang ini ya. Ku cinta keluarga Tuhan. Kita mencintai keluarga kita. Cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Luar biasa Tuhan memberikan kepada kami hal-hal yang dapat kami nikmati sampai saat ini, semuanya hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan biarlah dengan firman-Mu yang selalu mengingatkan kepada kami, maka kami Tuhan bawa kehidupan kami ada di jalur Tuhan. Dalam segi apapun, dalam faktor hidup apapun, kami boleh membawa hidup kami semakin sempurna memuliakan Tuhan. Juga di dalam bidang asmara Tuhan, kami mengucap syukur, dan kiranya kepada kami semua yang bahkan sampai masa tua, yang hidup sendiri Tuhan berkati, juga dapat menguasai diri dan memuliakan Tuhan dengan hidup yang ada. Sedangkan yang masih mempunyai pasangan,
Tuhan memberikan kepada kami pimpinan Roh Kudus yang semakin dominan sehingga membawa kami dalam kehidupan yang kudus, yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan semakin dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami ingin berdoa syafaat khususnya bagi saudara kami yang terus merindukan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan mengingat akan saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Elisabeth Rianawati Singgih, saudara kami Budi Suswanti, semuanya di Purwodadi. Juga kami mohon Tuhan mengingat, memberkati hadir secara khusus, menjamahkan tangan-Mu, memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Kristiningsih Joko Widodo, saudara kami Budi Dewi, saudara kami Happy Kristiawan, semuanya di Yogyakarta, juga saudara kami Endah Winastuti Rukmati Warsito, saudara kami anak Alek Giovano Wibowo, semuanya di Salatiga, saudara kami Edita Karyanto di Ambarawa. Tuhan terus berkarya dan memberikan proses semakin disembuhkan, Tuhan anugerahi umur panjang untuk memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan juga pergumulan dari saudara kami Sri Purwati, saudara kami Betania Putri Jatusari, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri. Tuhan terus menolong, memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga hidupnya semakin berhasil. Apa yang dikumulkan, Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk perenungan hari ini. Biarlah oleh anugerah Tuhan kami terus dapat menyempurnakan pelayanan kami ini, terutama tim di tempat ini, baik onsite maupun online. Tuhan menolong kami, sehingga kami lebih disempurnakan dan lebih banyak lagi umat-Mu yang diteguhkan imannya, yang diselamatkan, dan kami semua menikmati bersekutu dalam tubuh Kristus yang indah, yang mulia, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kami boleh menghadapi masa depan kami tetap dengan optimisme dan dengan percaya diri, dengan bersemangat dan bergairah menyambut masa depan kami, meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami ini oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam kali ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, yang hadir di doa malam kali ini melalui channel ini, dan tetap kami mengharapkan dukungan Anda, mengajak teman-teman lain untuk bergabung sehingga semakin banyak lagi yang diberkati, yang dikuatkan di situasi khusus seperti sekarang ini, di mana banyak orang malas pergi ke gereja, bahkan mungkin yang sudah 2 tahun ada yang belum, karena situasi khusus ini belum pergi ke gereja lagi. Nah, mari dengan adanya pelayanan online ini, sekarang firman Tuhan dipermudah untuk datang di ruangan Anda. Mari diajak saudara-saudara Anda, keluarga Anda untuk dibangun imannya, jangan sampai terhilang, saudara ya. Dan berikan kepada kami dukungan doa dan juga subscribe kepada yang belum memberikan subscribe. Ya, like, komen, dan seterusnya supaya tim multimedia di tempat kami terbantu. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.